Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Artika Sari dari kelas MJ 402, NIM 230201010141, mata kuliah Manajemen Perbankan, dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEMM. Saya akan memilih salah satu dari bank ditutup atau yang dinyatakan pailit oleh pemerintah, yaitu Bank Senturi. Berikut adalah analisis mengenai Bank Senturi, salah satu kasus perbankan paling kontroversial di Indonesia yang berujung pada penutupan dan pengambil alihan oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada tahun 2008. Satu, penyebab Bank Senturi ditutup atau pailit. Bank Senturi resmi diambil alih oleh LPS pada 21 November 2008 dan kemudian diubah namanya menjadi Bank Mutiara. Penyebab utama keruntuhan Bank Senturi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu A. Permasalahan internal manajemen. Pengelolaan risiko yang buruk, bank melakukan investasi pada aset-aset berisiko tinggi, termasuk surat utang luar negeri yang tidak likuid. Rekayasa laporan keuangan, manajemen diduga melakukan manipulasi data keuangan sehingga menutupi kondisi sebenarnya dari bank. Penyalahgunaan dana, terdapat indikasi penyelewengan dana oleh manajemen, termasuk pengalihan dana nasabah ke pihak tertentu. B. Krisis likuiditas. Terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah atau RAS yang tidak dapat ditanggulangi oleh bank karena cadangan likuiditas tidak mencukupi. C. Kelemahan pengawasan. Bank Indonesia dan otoritas terkait dinilai lamban dalam mendeteksi dan mengulangi masalah internal Bank Senturi sebelum krisis terjadi. Dua, langkah-langkah yang seharusnya dilakukan Bank Senturi agar tidak ditutup atau pailit. A. Perbankan tata kelola atau good corporate governance memastikan bahwa keputusan investasi dan kredit dilakukan secara prudent dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi. Menempatkan profesional yang kompeten dan independen di posisi manajemen dan pengawasan. B. Manajemen risiko yang baik. Menerapkan manajemen risiko yang sesuai standar internasional, analisis risiko kredit, pasar, dan operasional harus dilakukan secara berkala, menjaga menjaga diversifikasi aset dan tidak terlalu banyak berinvestasi di instrumen berisiko tinggi. C. Transparansi pelaporan keuangan yang jujur. Melaporkan kondisi keuangan bank secara akurat kepada otoritas dan pemegang saham, audit internal dan eksternal dilakukan secara independen dan berkala. D. Penguatan likuiditas. Menyediakan cadangan likuiditas yang cukup untuk menghadapi kemungkinan penarikan besar-besaran oleh nasabah. Dan selanjutnya yang ketiga, kebijakan yang harus diterapkan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Satu, pengawasan yang lebih ketat dari OJK dan BI. Penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, audit dan inspeksi lapangan dilakukan secara intensif, terutama pada bank yang tergolong tidak sehat. Yang kedua, peningkatan kewajiban pelaporan. Bank wajib memberikan laporan berkala yang transparan kepada OJK, termasuk stress test dan rasio kesehatan. Tiga, memperlakukan sistem peringatan dini. OJK dan LPS perlu menerapkan sistem early warning untuk mendeteksi gejala-gejala awal keruntuhan bank. Empat, pendidikan dan literasi keuangan. Memberikan pelatihan reguler kepada manajemen dan Dewan Komisaris Bank mengenai kepatuhan dan manajemen risiko. Meningkatkan kesadaran nasabah terhadap hak dan risiko dalam perbankan. Yang kelima, penegakan hukum yang tegas. Menindakkan tegas pelanggaran hukum oleh pihak manajemen bank dengan proses hukum yang adil dan transparan. Yang terakhir adalah kesimpulannya, kasus Bank Senturi menjadi pelajaran besar bagi sistem keuangan Indonesia bahwa kelemahan tata kelola, pengawasan, dan manajemen risiko bisa berdampak sistemik. Ke depannya,
Sinergi antara lembaga pengawas, manajemen bank, dan penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.